Air mata langit masih menjilati bumi Kota Padang Sidimpuan. Malam ini saya tidak sendiri, ada Halomuan Harahap, ada Samba Siahaan, dan juga ada Rusdianto sedang membahas tentang nasib bangsa. Rusdianto bercakap masalah KLB. Sama hanya bisa melindungi nasib, sementara Halomuan Harahap hanya bisa mengatakan ulubai. Tapi siswi baju sudah jelas menyikapi fenomena Kota Padang Sidimpuan. Apa sebetulnya yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan menurut pandangan Anda sebagai Ketua Pedagang Sagumpal Bonang? Hari ini saya pikir karena sudah pelaksanaan vaksinasi seluruh Indonesia sudah mulai gencar secara massal, saya pikir prioritas utama Pasar Sagumpal Bonang, saya pikir perlu dilakukan secepatnya vaksinasi massal di sana, karena orang yang paling rentan ataupun orang yang paling banyak aktivitas interaksi itu adalah salah satunya Pasar Sagumpal Bonang dan sekitar. Seperti itu Anda menanggapinya? Ya. Pasca ditetapkannya Corona sebagai pandemi, Kota Padang Sidimpuan mengalami kisruh semenjak adanya berjatuhan korban. Tidak termunafiki, Kota Padang Sidimpuan sangat terdampak di masalah ekonomi kerakyatan. Pergerakan ekonomi merangkak. Kondisi yang Anda lihat di Pasar Sagumpal Bonang sendiri seperti apa? Satu sebenarnya yang paling penting kita sampaikan kepada pengambil kebijakan hari ini, ya terutama kepada dinas terkait lah. Ya. Persoalan pemulihan ekonomi nasional (PEN) kemarin kan pemerintah sudah mengeluarkan tabulasi gambaran terhadap data-data yang siapa saja penerima. Kemudian muncullah data itu kurang lebih sekitar 11.000 data. 11 sampai 13.000 data pada saat itu yang saya lihat. Ternyata banyak, di antara data itu banyak yang berasal dari pedagang Pasar Sagumpal Bonang. Dan ternyata sampai hari ini satu orang pun tidak ada yang memperoleh hasil dari yang dikeluarkan, data yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut. Artinya program PEN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, saya pikir tidak gayung bersambut di Pasar Sagumpal Bonang. Iya. Iya. Artinya ada data dan harapan di situ ya. Betul. Data dari akar rumput dan harapan dari program PEN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yes. Anda melihat kehadiran pemerintah daerah sendiri dalam hal ini seperti apa, Bung Halomuan? Saya pikir hanya melihat tetapi tidak menegur. Apa yang seharusnya yang dilakukan? Apa seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Artinya begini, dari data ini harusnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan harus menyampaikan secara real kepada, terutama misalnya contoh kasus kita di Pasar Sagumpal. Ukuran Kota Padang Sidimpuan seperti apa gambarannya? Memang kita menyadari bahwasanya dengan hadirnya suatu musibah kita, yaitu pandemi, memang secara pergerakan ekonomi melemah. Tetapi yang paling kita sedihkan adalah ketika pandemi sudah begitu menyiksa perekonomian kita, kami sebagai selaku pelaku usaha lah yang baru memulai usaha masih terus dibingungkan. Ditambah pandemi, ditambah lagi terkait regulasi tetap seperti diskusi yang sebelum-sebelumnya. Artinya seperti harapan kita juga selaku pemuda yang baru berusaha, berharap hubungan, artinya komunikasi lah dengan pemerintah terkait regulasi, sehingga yang pemerintah mana sekarang? Yang lebih utama ya yang bersangkutan langsung dengan kita, pemerintah. Informasi yang tadi dari yang disampaikan oleh Bung Halomuan, Ketua Pedagang Sagumpal Bonang, mengatakan pemerintah pusat sudah menetapkan sebuah program guna pembangkitan usaha kerakyatan, program PEN tadi ya.
program PEN, tapi terkesan tidak yang bersambut dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara di skop daerah. Anda melihat ini seperti apa? Mungkin kalau terkait PEN saya juga belum mendapatkan informasi ya, karena kebetulan itu kemarin di Rakernas dibahas ya. Kemudian kemungkinan kemarin informasinya kan pas di Rakernas HIPMI ya kan. Kalau secara informasinya saya belum mengetahui kan. Jadi, Anda bergerak di bidang usaha apa namanya? kalau lebih tepatnya bergerak di bidang usaha pengiriman lah. Ada juga bidang usaha Jualan pakaian lah. pakaian. Dari bisnis yang Anda jalankan, seperti apa kondisi pemenuhan atau capaian target pasca pandemi? Memang kita sadari semenjak pandemi ini memang apa yang kita targetkan itu sudah tidak mencapai lagi. Hanya dia bisa dikatakan bertahan aja, hanya bisa untuk bertahan. Artinya sudah tidak seperti biasa lagi ya. Sebagai pelaku usaha, aktivitas atau upaya apa seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada anda lah sebagai pelaku usaha? Sebenarnya kalau terkait pemerintah daerah kan kita tidak banyak mengetahui sebenarnya apa yang sebenarnya dirasakan oleh pemerintah. Sebenarnya kita juga tidak bisa juga terlalu berharap banyak kepada pemerintah, karena pemerintah juga terkait beberapa anggaran kan direvolusi. Jadi lebih tepatnya saya rasa pemerintah lebih membuka lah komunikasi, artinya komunikasi ini dengan pelaku usaha apa kira-kira harus duduk bersama lah. Kalau saya harapannya pemerintah membuka ruang untuk kita selaku pelaku usaha supaya berdiskusi lah terkait beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin kita bisa cari solusinya sama-sama. Dengan penyodoran beberapa tambahan modal, saya dengar-dengar ini program PEN yang 2.400.000. Ya. Yang 2.400.000, apakah ini sebuah solusi menurut Anda? Saya rasa ada bagusnya, tapi kalau secara menyentuh saya rasa tidaklah. Karena 2.400.000 itu kan dia pemberiannya kan saya rasa per bulannya kan 600, dia untuk 4 bulan. Kalau secara kebutuhan 600.000 per bulan kan memang tidak memadai, tapi yang saya harapkan itu dari pemerintah daerah harusnya kita pelaku usaha ataupun beberapa elemen masyarakat lah yang bergerak di ekonomi kreatif, pedagang ataupun pelaku usaha yang lain. Seperti itu ya. Pemerintah membuat agenda lah, komunikasi yang lebih. Pemerintah harus hadir di perjalanan itu. Iya. Kita beranjak ke kawan kita yang satu. Daya beli nyungsep, omset juga nyungsep, segalanya terkesan nyungsep, perekonomian melemah pasca pandemi. Dari kacamata media, Anda melihat gerakan yang dibangun oleh pemerintah dalam hal memanajerial tingkat kemiskinan. Bukankah sebuah negara diciptakan agar rakyat tidak sakit, tidak bodoh, dan tidak lapar? Anda melihat ini seperti apa? Kerja-kerja pemerintah daerah juga Dikuatkan. kerja-kerja pemerintah baik dari pusat sampai daerah juga efektif. Dan lebih banyak kerjanya seremonial belaka, ini action di lapangan kurang. Termasuk dengan selain action di lapangan, kemudian pengawasannya juga kurang. Seperti itu. Tentu di lapangan selain eksekutif, Anda juga sering melakukan pemantauan terhadap kinerja kaum politisi. Dalam hal ini legislatif. Anda melihat kinerja legislatif sendiri untuk para pelaku ekonomi di kota Padang Sidimpuan atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, Pak. Medium action hanya lebih ke seremonial belaka, hanya sifat populis, apa namanya, menaikkan rating nama, tetapi
inti persoalan di masyarakat sendiri, mereka tidak menguasai, kurang menguasai lah. Gitu. Artinya belum menggantikan kondisi yang dialami masyarakatnya hari Tidak, ini. mungkin tidak punya data. Nonsen pemerintah tidak punya data. Ya, Seperti itu. legislatif yang tadi. Begitu Anda melihatnya. Kita kembali ke Bung Halomoan terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Anda sendiri melihat ini seperti apa? Saya pikir program yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah Joko Widodo, ini adalah sebenarnya sudah hampir menyentuh, ya, harapan pemerintah pusat itu sebenarnya menyentuh, tetapi eksekusi di lapangan dalam hal ini pemerintah daerah yang Anda melihatnya dari kacamata sebagai pelaku usaha atau sebagai pelaku usaha, orang yang mewakili dari ini? iya, dua-duanya. Artinya begini, saya juga aktif melaksanakan Anda bergerak di bidang usaha apa? di perdagangan, Dagang apa itu? sepatu, sendal, tas di pasar Sampung Palwona. Oh, seperti itu. Nah, Dengan adanya program PEN tadi, hanya dengan bantuan 2.400.000, apakah itu solusi? Menurut Anda? saya pikir kalaulah misalnya persoalan bantuan hari ini kan semuanya terdampak. Iya. Ketika perhatian pemerintah ada kepada pelaku-pelaku dagang, pelaku-pelaku usaha, itu bukan persoalan besar kecilnya Sebagai besar kecilnya apa, tetapi perhatian itu yang sangat Iya. Bicara masalah perhatian, sebagai ketua perhimpunan pedagang, seperti itu ya? ya, himpunan pedagang. Himpunan pedagang, bukan perhimpunan, himpunan. Sebagai ketua himpunan pedagang di kota Padang Sidimpuan, Anda merasa dilibatkan dalam hal pengelolaan dari aspirasi para pedagang ini? Anda tahu program-program apa saja yang sudah dipikirkan oleh pemerintah kota untuk ini? Alhamdulillah tidak. Anda tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk bisa berkomunikasi? Sering, dua kali kita audiensi dengan wali kota sekali, dengan wali kota sekali, tetapi tindak lanjut dari ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh dinas pasar. Seperti itu? Iya. Ada yang mengatakan bahwasannya pintu aspirasi itu terletak di kantor DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Anda pernah melakukan komunikasi atau audiensi dengan mereka? Belum pernah. Kalau ke DPRD Kota Padang Sidimpuan kita belum pernah sama sekali. Karena memang kita lihat karena seringnya gonjang ganjing itu, saya pikir ya kemarin pas ketika kita diskusi kurang efektif. Nah, makanya kita langsung menuju audiensi dengan wali kota. Wali kotanya, bukan DPR-nya ya? Iya. Pasca ditetapkannya COVID juga sebagai pandemi, Anda merasakan kehadiran wakil rakyat kita untuk hal? Alhamdulillah tidak. Sekalipun kita tidak pernah dikunjungi di Pasar Sampung Palwona. Kalau atas nama pemerintah ya, Atas nama wakil rakyat? iya, atas nama wakil rakyat tidak pernah dikunjungi. Siapa yang misalnya kemarin datang ke sana, ya itu atas nama pribadi dia ke situ. Artinya begini, yang dimaksud dengan kunjungan ke pasar ke pasar itu salah satunya adalah dengan mengunjungi kantor di mana himpunan berada. Paling tidaknya beliau setor muka. Bukan kita merasa hebat, enggak. Tetapi ketika kita aspirasi kawan-kawan pedagang lebih banyak diketahui oleh dan dicurahkan semuanya rata-rata di kantor himpunan pedagang. Artinya aspirasi yang Anda tampung itu masih ngambang hari ini, belum terdengar. Satu pun belum ada. Berteriak di pasar tapi tidak terdengar di telinga wakil rakyat, seperti itu kira-kira bahasanya. Betul. Kita nggak bisa menyadari bahwasanya ada beberapa, mungkin sudah bukan rahasia, menjadi rahasia lagi terkait politik yang terjadi di dalamnya, sehingga
menimbulkan ketika kita sebagai pelaku usaha ataupun pedagang ingin mengadukan sesuatu hal, sedangkan persoalan di dalam legislatif saja itu semacam belum terselesaikan. Artinya kita pesimis lah untuk mengadu ke sana. Tapi kalau lebih tepatnya kalau saya memang wakil rakyat dengan pemerintah lah, legislatif dengan eksekutif untuk saat ini memang nampaknya seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa berharap banyak karena terkait anggaran juga tidak berfungsi, begitu juga dengan situasi politik yang kita melihat akhir-akhir ini seperti apa. Tapi saya berharap itu saja kami selaku pelaku usaha, artinya kan apapun ceritanya terkait dengan lesunya ekonomi ini, artinya banyaknya pengangguran, tidak ada pemasukan masyarakat. Terlebihnya kami sebagai pelaku usaha ketika ingin mempekerjakan satu orang, lebih banyak orang, tetapi kami jujur saja kemarin itu sudah kita bahas tentang beberapa hal berulang-ulang terkait zonasi, terkait peraturan-peraturan, karena di kota ini masih banyak hal-hal yang perlu kita kaji ulang terkait peraturan-peraturan yang ada di kota ini, sehingga pelaku usaha itu lebih bisa improvisasi lah memunculkan usaha. Agar jangan melebar, maksud saya Bung Rusdianto. Saya stuck di isu pelaku usaha berteriak di pasar tapi tidak terdengar di telinga wakil rakyat. Harapan Anda ke depan? Ya, harapan saya lebih tepatnya saya rasa bisa lah diagendakan untuk bagaimana kita selaku pelaku usaha, mungkin walaupun saya juga di samping pelaku usaha di pengembangan pemukiman, saya juga bergerak di usaha pedagang fashion pakaian. Jadi secara tidak langsung saya juga ikut juga sebenarnya merasakan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha di pedagang pasar. Keterdampakan ini ya? Iya, keterdampakan ini. Jadi saya rasa kita lebih tepatnya jangan menunggu bola, kita jemput bola lah, kita coba, karena memang belum pernah kita coba untuk bagaimana berdiskusi dengan pihak wakil rakyat. Mungkin ini dalam waktu dekat bisa kita agendakan. Setelah itu bagi kita lihat nanti bagaimana actionnya kan. Keyakinan Anda sendiri berapa persen bahwasannya mereka masih mau mendengar atau peduli? Kita nggak bisa menebak, artinya kita nggak bisa berprasangka sebelum kita mencoba. Oh, Anda menghargai ajas praduga tak bersalah seperti itu ya? Bung Hanoman, closing statement dari Anda petang ini tentang isu yang tadi yang sempat Anda ulik, bahwasanya pedagang berteriak di pasar tapi tidak terdengar di telinga wakil rakyat. Satu sebenarnya yang sangat-sangat penting dan perlu diketahui oleh terutama pemerintah daerah hari ini. Silahkan cek, silahkan turun ke lapangan. Dalam hal ini dinas pasar lah terutama. Berapa banyak kira-kira pasca ini nanti yang tidak sanggup bayar uang kontrakan di pasar Sangkum Palbonang? Silahkan cek. Ya. Itu yang paling utama. Artinya kita tidak mau meminta-minta, tidak. Artinya pemerintah harus peka. Pemerintah daerah harus peka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang di pasar Sangkum Palbonang. Itu closing statement dari Anda? Yes. Oke, kita beranjak ke kaum jurnalis. Baik. Datang. Closing statement dari Anda, kejenuhan mungkin dan harapan-harapan kepada pemerintah Kota Padang Sidimpuan, eksekutif maupun legislatif. Tadi Ketua Himpunan Pedagang dan juga pelaku dagang sudah mengatakan bahwasanya sangat banyak sekali teriakan-teriakan di pasar sana oleh para pelaku dagang, tapi tidak terdengar di telinga wakil rakyat. Saya sepakat dengan Bang Muat bahwasanya legislatif ataupun pemerintah daerah melalui eksekutif itu harus menyerap aspirasi ataupun melakukan studi pemetaan apa sih persoalan. Memang semua daerah mengalami, tapi solusi kan harus disampaikan oleh pemerintah daerah, eksekutif dia atau legislatif harus memberikan solusi. Seperti itu closing statement dari Anda.
Oke guys, itu tadi dia perbincangan closing statement dari Rusdianto, pelaku usaha. Ya, closing statementnya simpel saja. Bagi harapan saya mungkin ini siaran langsung ini semoga bisa ditonton oleh wakil rakyat ataupun pemerintah. Masih ada waktu, sisa waktu yang sudah terlewati, mungkin beberapa elemen sudah merasa kekecewaan, tapi saya berharap masih ada waktu untuk memperbaiki ini semua. Komunikasi dibangun dan segala permintaan aspirasi dari masyarakat diperbaiki karena kita masih ada sisa waktu mungkin beberapa tahun lagi. Ya, seperti itu. Artinya supaya lebih pedagang-pedagang ataupun pelaku usaha terobatilah kekecewaannya yang mungkin selama ini saja. Itu closing statement dari pelaku dagang di Kota Padang Sidimpuan. Oke guys, dengan bermodalkan WiFi dari pemilik warung, hasilnya petang menjelang malam ini kami menyuarakan suara masyarakat Kota Padang Sidimpuan, tanda kutip pedagang atau pelaku usaha. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dalam hal ini eksekutif dan legislatif terkesan minim ide, minim gagasan. Dan kalau ide dan gagasan begitu kering, pada siapa lagi aspirasi akan digantungkan? Akhir kata, ulang lo zaman benda pada tetap bersangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.